Sebenarnya di sini ada tiga outline ya, teman-teman. Ada My Journey in Fast Track Program, kemudian kenapa sih saya harus pilih Tropical Medicine gitu, terus apakah worth it ikut Fast Track dari IKT ini gitu. Nah, sebenarnya dari dulu kita flashback ke 2025, sebenarnya saya tuh punya target bahwa sidang akhir dari S1 atau skripsi atau pendadaran itu harus selesai di bulan Mei gitu. Nah, karena di bulan Juni dan bulan selanjutnya itu kan Mbak Nailu dan teman-teman angkatan kan akan menjalankan elektif ya di sini. Nah, jadi eh, sebisa mungkin waktu elektif itu fokusnya ke elektif, bukan ke skripsi gitu. Nah, terus bulan Juni gitu kan, ini FYI aja bahwa IKT itu sebenarnya buka pendaftaran itu di bulan-bulan terakhir. Jadi yang awal dulu tuh cuman ada tiga program yang mensosialisasikan ada program fast track, yaitu public health, kemudian em, biomedis, sama satunya itu manajemen kesehatan. Nah, IKT ini ternyata baru buka. Nah, kemudian Juni buka dan itu gelombang 4, gelombang terakhir. Di sini saya melengkapi pendaftaran, daftar gitu kan. Terus masuklah ke semester 1 Agustus sampai di sini di semester 2. Nah, sebenarnya kenapa sih harus tropical medicine? Karena kita tahu ya, kalau misalnya di Indonesia gitu, itu adalah wilayah tropis yang mana masih banyak banget gitu tentang infectious disease gitu. Mulai dari TB, malaria, dengue, bahkan sampai di eh, penyakit yang punya prevalensi rendah. Contohnya yang negative tropical disease, yang misalnya onchocerca- onchocerciasis, leishmaniasis, seperti itu. Nah, selain daripada itu, sebenarnya eh apa in the future gitu kan, di sini itu tropical medicine tuh relate dengan beberapa spesialisasi gitu teman-teman. Ada yang internis, kemudian yang mana nanti bisa ambil subspesialisnya yang infeksi juga KPTI, kemudian pediatrik juga bisa ambil ke yang KPTI juga. Kemudian spesialis paru tentunya sangat relate dengan tropical medicine, kemudian DV ya, dermatologi ini juga sangat relate sama tropical medicine, atau bahkan yang dia itu nggak hands on langsung ke pasien, misalnya yang bekerja di lab gitu, misalnya spesialis mikrobiologi, parasitologi klinik, dan spesialis patologi klinik gitu. Nah, namun nggak menutup kemungkinan prospek lulusan Tropmed ini juga bisa jadi yang lain, teman-teman. Misalnya researcher, epidemiologis, atau bahkan entomologis. Karena di IKT juga kita belajar tentang serangga, nyamuk, ataupun lalat gitu. Kemudian di sini sebelum saya daftar, kemarin juga saya deep dive juga cari-cari tahu tentang gimana sih alumni dari Tropmed gitu. Kerjasamanya apa aja kayak gitu. Nah, sebenarnya worth it nggak sih join fast track atau enggak kalau kita tinjau dari SKS ya. Kalau misalnya angkatan Mbak Nailu kan besok mau elektif ya. Nah, itu kalau join fast track itu 20 SKS langsung gitu. Langsung pilih karena udah langsung paketan gitu kan. Kalau misalnya nggak join berarti Mbak Nailu mungkin akan cari SKS sendiri, misalnya magang 3, kemudian exchange misal 10, kemudian nilainya diikutin sama online course online atau summer course misal kayak gitu. Nah, kalau terkait budget di sini kemarin di IKT itu 15 juta, yang mana itu udah nge-cover semuanya mulai dari semua kegiatan ya, dari field trip, field visit semuanya. Nah, mungkin kalau nggak join fast track mungkin ada exchange yang dia di cover prodi, ada yang nggak di cover atau biaya sendiri gitu. Kemudian kalau terkait gelar, tentunya kalau misalnya Mbak Nailu bisa maksudnya mau join fast track IKT besok, sebelum koas sudah punya 2 gelar SKET sama MSc, yang mana nanti kalau misalnya udah jadi dokter muda gitu, Mbak Nailu dokter muda maaf, sumpah dokter gitu kan, Mbak Nailu bisa langsung dokter Nailu Nadazara MSc gitu. Kalau misalnya nggak join berarti nggak pakai gelar di MSc-nya gitu. Kalau terkait relasi di sini yang paling penting ya, karena sejauh ini ternyata di S2 itu bonding teman-teman saya itu banyak yang dari uh, pemangku kepentingan gitu. Banyak dari stakeholder, misalnya
kemarin itu angkatan saya ada yang dari BKKYIA, ada yang dari Kemenkes, ada yang dari BRIN, ada yang dari Global Fund Dinas Kesehatan Provinsi, ada yang dari malaria gitu. Nah, eh, di sini tuh kalau terkait temen relasinya itu bondingnya tuh bonding ke temen. Jadi kalau misalnya habis lulus nanti eh, misalnya butuh suatu rekomendasi gitu kan. Misalnya kalau misal PPDS gitu kan, kan butuh rekomendasi. Nah, mungkin bisa rekomendasi melalui temen yang eh, relate sama eh, apa yang diambil. Misalnya PPDS interna ya. Terus habis itu minta rekomendasinya dari Dinkes yang mana bisa tuh, bisa banget. Nah, kalau misalnya yang nggak join fast track kan bisa aja ya ada sih relasi, cuma mungkin relasinya agak terikat, misal ke student, ke supervisor. Nah, untuk timelinenya sendiri sebenarnya ya tetap ada minusnya ya. Tetap nambah 1 tahun, yang mana koasnya juga mundur, angkatannya juga mundur. Cuma kalau misalnya dilihat dari keempat ini, benefit sama eh, apa minusnya di sini lebih banyak benefitnya gitu. Terus ini cuman foto-foto aja sih dari semester 1 bisa ikut kuliah umum dari fakultas, dari universitas, kemudian bisa ikut simposium postgraduate kayak gitu. Dan ini juga kegiatan field trip ke Gunung Kidulnya, hands on langsung ke pasien, ke keluarga yang terkena antraks kemarin sama lepto. Kemudian ini di semester 2 ini ada visit ke Sarjito, kemudian ke puskesmas kayak gitu. Ini juga ke RSA, ke puskesmas juga, dan di Tropmed itu ternyata juga ada join kelas juga sama yang namanya implementation research. Jadi mereka-mereka ini yang dari luar Indonesia itu juga ikut belajar di sini, dan kita juga ikut apa sharing bareng terkait eh, apa hal-hal eh, yang menjadi topik pada saat itu gitu. Nah, kalau dan di sini juga banyak kesempatan banget ya. Misalnya kalian Mbak Nail nanti kalau misalnya join bisa juga tuh disuruh tiba-tiba nggak MC, tiba-tiba disuruh gantiin apa, tiba-tiba disuruh ngisi apa gitu. Dan targetnya juga semester 2 ini adalah seminar proposal tesis, karena kan semester 3 besok harus sudah kelar ya, biar biar Januari besok harus masuk ke koas kayak gitu. Sini juga ada kunjungan dari PT Etana, dan sebenarnya di IKT nggak cuman belajar field trip, field visit doang, tapi di sini kita mini cheating ya, kita liburan juga ke Ancol, ke pantai Gunung Kidul, sama ke SeaWorld kayak gitu. Oke, thank you. Mungkin itu aja eh, dari saya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Gigi sharingnya. Cukup war-wari sekali ya pengalamannya sebagai mahasiswa S1 yang fast track dan mengambil kedokteran tropis. Kalau dari pengalaman, kira-kira apakah ilmu yang didapatkan dari atau selama belajar di kedokteran tropis ini dapat menunjang eh, atau semakin memberikan gambaran tugasnya nanti sebagai dokter umum saat koas dan setelahnya, Mbak Gigi? Oh, kalau menurut saya banget sih dok, karena kan kalau di tropis tuh ternyata kita nggak cuma belajar secara praktik klinis ya, tapi ternyata kita bisa diskusi langsung terkait program-program, implementasi program yang ada di dalam, misalnya pengendalian penyakit TB dan secara surveillance, active case finding, yang mana itu juga sangat berguna banget kalau misalnya kita udah jadi dokter umum ataupun koas besok gitu. Terkait gimana BPJS atau administrasi seperti itu, Dok. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tidak dari Mbak Nailo? Ini terima kasih Mbak Nailo. Tadi saya dalam tanda kutip Garrett untuk ikut ke sosialisasi ini walaupun disambi dengan kuliah. Terima kasih banyak. Baik, dokter, terima kasih banyak. Bu Gigi, terima kasih banyak juga penjelasannya ya, Bu Gigi. Oh, dokter Gigi. Eh, Sebetulnya saya tuh masih belum tahu sama sekali mengenai fast track. Jadi mungkin terima kasih banyak exposure pertamanya untuk saya.
izin bertanya beberapa hal yang awam, nggih, Dokter Gigih. Jadi, Ah, apakah Mbak kalau Nailo sebenarnya saya belum dokter. oh, terus saya oh Bu Gigih Panggil baik Kak Bu aja, Gigih. nggak panggil Kak aja. Oh ya baik baik Mbak Gigih ya. Oke. Apakah kalau fast track itu memang penjaminan pembiayaannya tuh dari pribadi atau bisa misal ditanggung beasiswa begitu? Lalu apakah berarti ketika kita fast track itu ijazah kita yang SKAT itu memang belum keluar gitu ya Mbak Gigi. Jadi keluarnya baru setelah kita sudah menyelesaikan program fast track tersebut gitu. Lalu yang ketiga, jujur saya tuh kan masih belum tahu ya mau jadi apa gitu. Masih ada masih ada banyak konsentrasi yang saya tuh tertarik gitu. Nah, apakah semisal saya sudah fast track di suatu entah itu IKT, SIMKAS atau apapun itu, di masa depan saya boleh untuk S2 lagi, masih bisa atau masih eligible atau masih cukup preferable untuk mengambil S2 di bidang lain di luar negeri atau seperti itu. Atau memang sebenarnya kan kalau saya banyak baca-baca itu kan mohon dikoreksi ya Mbak Gigi kalau kita udah S2 gitu, nanti univ-univ luar negeri atau apa tuh kadang lebih mempreferensikan orang yang belum pernah S2 begitu. Terima kasih Mbak Gigi. Baik, izin Dokter Alvin apa boleh langsung menjawab? Silakan, Mbak Gigi. Oh, baik. Mbak Nailo tadi ada 3 pertanyaan ya yang saya tangkap. Yang pertama, bagaimana pembiayaannya? Kalau setahu saya, jadi ketikan semester satunya fast track ini kan jadi semester tujuhnya S1. Nah, nanti bayar yang semester satu S2 itu UKT-nya itu adalah semester 7 di S1 gitu. Nah, jadi bayarnya tuh nggak double, bayarnya tetap satu. Nah, kalau di semester 2-nya fast track, semester 2-nya S2 gitu maksud aku, itu langsung pakai UKT yang S2, bukan UKT yang S1. Dan kalau misalnya lulus yudisium Januari, jadi nggak bayar lagi buat UKT S1. Tapi kalau misalnya yudisium S1-nya itu bulan kemarin teman saya itu ada yudisium yang kedua, berarti Maret. Yudisium Maret, mereka harus bayar setengahnya di S1 gitu. Itu Itu yang berarti pertama. itu Gimana? berarti aduh maaf saya motong. Berarti itu pembiayaan pribadi ya Mbak, nggak bisa apa ya? Nggak bisa dari beasiswa Eh, atau hal eh, yang lain gitu ya? kalau kalau Dokter Alvin nanti mohon diluruskan, Ge. Kalau misalnya kalau kemarin tuh ada daftar beasiswa yang di BU, beasiswa unggulan. Cuman Mm-mm. ternyata beasiswa unggulan itu harus ada ijazah dari S1. Nah, sementara kan kita yang join fast track itu kan dari kita yang join fast track itu kan dari semester 7 sama semester 8 kan belum dapat ijazah nih sebelum kita wisuda nih. Jadi kemarin eh, saya baru dapat ijazah itu bulan Mei setelah wisuda. Jadi mungkin yang besok semester 3 mungkin baru bisa daftar karena saya udah punya ijazah di S1. Begitu. Kalau terkait beasiswa lain, sebenarnya saya kurang tahu sih. Nanti mungkin Dokter Alvin punya banyak insight. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah eh, terkait, bentar, saya lupa. Eh, Kalau misalnya daftar di S2 luar negeri ya, kalau nggak salah. Nah Eh, itu, mm, oh iya 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 sih, iya sedih saya tanya itu. kalau, Oh nah, ya, iya iya, sama ini Mbak maaf saya tuh malah terlewat. Kan saya tuh di semester 7 semestinya ada exchange nggih. Apakah kemudian exchange-nya itu di waive atau di postpone atau bagaimana nggih? oh, IUP ya, kamu Iya berarti. iya iya betul Mbak. Oh, oke, oke, oke. Hmm, sepertinya, sepertinya, cuma itu exchange-nya harus wajib ya, soalnya itu juga administrasi dari S1 kan ya. Hmm. Saya tuh kurang
Tahu sih Mbak. Memang senior pernah cerita kalau dari IUP itu hampir tidak ada yang kemudian lanjut fast track. Namun sebenarnya katanya Prodi itu membuat kebijakan kalau IUP itu nanti SKS-nya kan sudah penuh dari fast track nggih. Jadi tidak perlu ada exchange lagi. Nah, tapi kan itu masih kata senior nggih. Saya kan juga belum tahu maksudnya Mm-mm. realnya seperti apa. Apakah itu menjadi halangan atau memang kemudian juga Mm-mm. kewajiban untuk exchange itu akan dihilangkan untuk mahasiswa yang fast track. Mm-mm. Eh, Mungkin nanti Dokter Alvin bisa membantu menjawab. Soalnya di sini saya dari reguler kan kemarin, jadi nggak ada kewajiban buat exchange. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya SKS-nya udah full di fast track 20 SKS, jadi tidak perlu melakukan em, tidak perlu exchange kembali begitu. Karena sebenarnya exchange kan juga memenuhi yang blok elektif 20 SKS kan. Nah, kalau misalnya udah full, mungkin dicukupkan dan lanjut ke administrasi berikutnya di S1. Setelah itu kan setelah elektif kan masih ada OSCE Kompre ya. Ya kan? Oke. Gitu sih mungkin. Oke, kemudian yang pertanyaan ketiga yang terkait eh apa bisa terus lanjut S2 di luar negeri, sebenarnya gini sih. Kemarin itu ternyata banyak teman-teman saya itu yang dia itu udah S2 duluan. Jadi teman saya itu eh, backgroundnya apoteker. Jadi dia udah magister manajemen, udah MM, terus dia ambil juga MSc di IKT. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga teman saya yang dari implementation research. Dia dari Bangladesh yang mana dia itu ternyata S2-nya udah di HI. Udah di HI, kemudian dia S2 lagi di sini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Mbak Nailu mau S2 IKT, kemudian mau lanjut S2 lagi di luar negeri, masih bisa Mbak enggak? Menurut saya masih tetap bisa. Di maksudnya beda eh, m- apa jurusannya nggak linear gitu kan. Masih bisa kok. Apakah menjawab atau mungkin Iya. Dokter Alvin ada tambahan? Oh ya, baik terima kasih Mbak Gigi tadi penjelasannya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Gigi. Mungkin saya izin menambahkan untuk pembiayaan. Memang bisa mendaftar untuk ini ya salah satu beasiswa unggulan, namun memang skema beasiswa dari kita itu belum belum ada yang fix gitu ya. Jadi sementara masih dengan biaya sendiri. Terima kasih mungkin masukan juga bagi kami ya untuk um, carikan informasi beasiswa bagi yang mau mengambil fast track. Kemudian yang hubungannya dengan exchange ya, karena kita juga ini masih cukup baru programnya, jadi itu juga malah memberikan insight bagi kami gimana kalau skenario-nya ada mahasiswa satu kedokteran IUP yang mau mengambil fast track. Jadi sementara kami tampung dulu pertanyaannya dari Mbak Nailu, terima kasih. Kemudian apalagi tadi mungkin Mbak Gigi yang perlu ditambahkan ya tadi. Ini dok, apakah misalnya sudah join di IKT begitu, apakah Oh iya. S2 Baik. IKT dan di luar negeri itu apakah masih bisa nggak? Soalnya Mbak Nailu tadi bilang bahwa mungkin yang diprioritaskan adalah yang belum S2 begitu. Oke, ya Mungkin pertanyaan pengalaman yang bagus. ya. Sebenarnya kalau S2 itu sebatas pemahaman saya bisa-bisa aja. Cuman memang disesuaikan lagi dengan kalau apply beasiswa. Jadi kadang ada pemberi beasiswa yang mensyaratkan untuk kalau mau ambil master ya belum belum punya gelar master sebelumnya. Itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan bagi yang minat untuk daftar fast track ya. Tapi juga ada kok beasiswa lain yang misal nanti mau S2 lagi di luar negeri masih bisa apply walaupun sudah punya gelar master dari sini. Begitu. Apakah menjawab? Oh iya iya dokter, terima kasih banyak. Mungkin ini sih dok, karena kan eh, saya tuh dulu waktu SMA kan dapat beasiswa PDP, namanya BIM Persiapan Pendidikan Luar Negeri. Tapi
long short story itu kan berakhirnya ya di sini gitu. Nah, salah satu kendalanya itu kan karena saya itu kan IUP. Nah, semisal setahu saya BU kan juga di pedomannya kan tidak boleh kelas internasional ya. Nah, itu kan nanti ketika semisal nih saya ingin mendaftar untuk BU nanti posisi saya itu sudah sepenuhnya sebagai mahasiswa master atau nanti masih ke bawah-bawah sebagai mahasiswa IUP karena kan pas koas kan saya masih posisinya mahasiswa IUP gitu kan, Dok. Oh ya, mungkin izin jawab juga untuk beasiswa unggulan tadi ya, karena syaratnya tadi sudah punya ijazah, jadi seharusnya tetap bisa saja untuk mendaftar karena programnya di kita ini bukan IUP untuk S2-nya ya, enggak begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Alvin jawabannya. Oke, sama-sama mungkin saya juga sekalian izin share sekilas tentang prodi S2 kedokteran tropis ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Sudah, dokter. Oke, jadi ya intinya tadi sudah dibahas di awal ya untuk sharing dari Mbak Gigi. Jadi kenapa harus ada prodi kedokteran tropis di Indonesia ya? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia ini juaranya ya kalau masalah penyakit menular atau infeksi, terutama TB yang seperti kita ketahui Indonesia saat ini ranking 2, bahkan demam berdarah, campak, difteri juga menyusul di posisi tertinggi kedua di dunia. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depannya. Saat ini Indonesia masih menghadapi beban penyakit infeksi yang kompleks ya. Selain bertambahnya infectious disease ini juga masih tinggi kasusnya. Dan ancaman infeksi ini tidak hanya lokal, tapi juga regional dan global, apalagi dengan tingginya kasus lalu lintas antar negara. Dan adanya ancaman tersebut membutuhkan penanganan dari keahlian yang bersifat multidisiplin. Harapannya bisa membaca masalah dan meneliti serta merancang solusi yang berbasis bukti. Dan mengapa sih harus S2 di IKT, FKKMK, UGM? Yang pertama, prodi S2 IKT ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sudah sejak tahun antara 94 atau 95 pertama kali berdiri untuk kedokteran tropis. Dan kita juga sudah terakreditasi unggul, memiliki staf pengajar profesional, memiliki reputasi internasional, dan juga ada pilihan untuk kelas hybrid. Dan kita sudah punya lulusan yang berkompeten, kerjasama dengan praktisi, memiliki kurikulum interdisipliner yang relevan, dan lulusnya gelarnya apa sih? Nanti gelarnya dapatnya MSc atau Master of Science. Nah, kira-kira karir setelah lulus itu kemana sih? Jadi bisa jadi dosen dan peneliti, dan juga pengelola program baik di Dinkes, NGO maupun lembaga kesehatan lainnya, di laboratorium diagnostik dan rumah sakit dan lembaga lainnya, termasuk kalau mau lanjut studi ke mau S3 atau spesialis. Terus calon mahasiswanya itu bisa dari mana aja sih? Yang pertama jelas ya kedokteran, makanya kita adakan program sosialisasi khusus ini. Dan kita buatkan juga program fast track untuk S1 kedokteran. Yang lainnya, teman-temannya itu bisa dari program studi apa aja sih basicnya. Ada dari kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi, kesehatan masyarakat, keperawatan, gizi, biologi, teknik laboratorium medik, kesehatan lingkungan, dan bidang lain. Jadi, nano-nano banget ini teman-temannya kalau mau join di Prodi S2 Kedokteran Tropis UGM. Nah, ini adalah pimpinan kita dari waktu-waktu, mungkin beberapa wajah di sini ada yang sudah tidak asing.
Untuk saat ini yang menjadi kaprodi kita yaitu Dr. Gigi Farah Sylvia Yuliani, MSc PhD dari Departemen Farmakologi dan Terapi FKKMK UGM. Dan ini adalah struktur tim manajemen program studi kedokteran tropis. Di sini peran saya yaitu membantu di tim ONEF Prodi Kedokteran Tropis. Mungkin kalau nanti ada yang mengambil S2 kedokteran tropis akan lebih sering untuk bertemu dengan wajah-wajah ini. Dan ini adalah dosen pengajar. Mungkin ya kalau teman-teman yang S1-nya dari FKKM KUGM sudah tidak asing ya dengan wajah-wajah ini. uh, Merupakan profesional baik dalam riset atau bidang lain yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Ini adalah beberapa profil alumni kedokteran tropis. Bahkan wakil dekan kita, salah satu wakil dekan yaitu Prof. Hera juga merupakan alumni dari sini. Dan ada Prof. Elsa dari Departemen Parasitologi, juga alumni dari kita. Dan yang di mungkin pas COVID ya sering mendengar ada dokter-dokter Andani Eka Putra dari Universitas Andalas sebagai staf ahli penanganan COVID-19 di Kemenkes. Ini juga profil alumni, mungkin beberapa dari wajah ini ada yang pernah teman-teman jumpai di acara-acara ilmiah lainnya, atau malah pernah diajar juga kalau dari S1-nya dari kedokteran di FKKMK UGM. Untuk struktur kurikulum apa aja sih yang kita pelajari? Jadi untuk semester 1 dan 2 itu isinya adalah mata kuliah wajib. Setelahnya baru dipecah, kita ada 3 peminatan ya. Nanti teman-teman bisa memilih antara penyakit infeksi tropis, kemudian imunologi dan biologi molekuler penyakit tropis, dan entomologi kesehatan. Dengan mata kuliah wajib masing-masing yang berbeda untuk tiap-tiap konsentrasi. Selain ada konsentrasi ini, nanti di semester 3 juga ada mata kuliah pilihan yang tentunya bisa menunjang untuk konsentrasi dari yang teman-teman pilih. Untuk ujian akhir tesis itu kita programkan di semester 4. Dan selain kuliah yang dilakukan di kelas baik dalam secara hybrid, online ataupun offline, kita juga ada kuliah lapangan, yaitu terjun langsung untuk memperoleh pengalaman lapangan, dan ada praktikum di laboratorium dan kunjungan instansi berupa field trip ya, nanti ada jalan-jalannya juga. Nah, ini adalah 3 pilihan konsentrasi dari kita. Ada penyakit infeksi tropis, kurang lebih belajar tentang epidemiologi dan manajemen penyakit tropis, dan imunologi dan biologi molekuler, belajarnya tentang riset-riset dasar dan terapan termasuk diagnostik, vaksin maupun pengembangan terapi. Dan ada entomologi kesehatan, ini perannya terutama di surveillance penyakit bersumber binatang atau penyakit tular vektor. Dan ini untuk kurikulumnya, tadi untuk semester 1 masih berupa mata kuliah wajib, dan semester 2 sudah mulai dibagi-bagi menjadi sesuai dengan konsentrasi yang mau teman-teman pilih. Dan untuk semester 3 nanti ada mata kuliah pilihan dan juga ujian proposal. Baru nanti semester 4 ada ujian tesisnya. Nah, ini kita juga membuat jalur fast track ya, dari S1 langsung S2 untuk teman-teman dari S1 Prodi Kedokteran FKKMK UGM. Siapa aja sih yang kita targetkan, yaitu mahasiswa Prodi Sarjana yang memiliki motivasi tinggi untuk lanjut dalam program magister. Fokusnya yaitu dalam bidang riset, publikasi ilmiah, dan kesiapan untuk studi lanjut. Untuk skemanya seperti ini, mungkin tadi dari Mbak Vivi sudah banyak menyinggung ini ya. Jadi semester 7-nya itu overlap dengan semester 1. Jadi 20 SKS untuk elektifnya itu diambilkan dari SKS semester 1. Dan setelah itu baru lanjut semester 2, 3, dan 4. Baru setelah selesai untuk S2, masuk ke koas atau profesi. Jadi mungkin sedikit ada
agak ketinggalan ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ngambil fast track, tapi benefitnya tadi sudah punya gelar S2. Ya ini profil Mbak Gigi ya, mungkin tadi sudah berkenalan langsung melalui sharingnya untuk tesis yang sedang dikerjakan, yaitu distribusi pola penegakan diagnosis dan faktor-faktor yang berhubungan dengan health system delay pada pasien tuberkulosis ekstraparu di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Beliau ini mau ikut fast track karena ingin mempercepat jenjang pendidikan dan perdalam di bidang penyakit tropis karena bercita-cita jadi spesialis penyakit dalam yang berfokus pada penyakit tropis. Untuk kerjasama, kita punya berbagai kerjasama dengan lembaga internasional. Yang pertama dengan Faculty of Tropical Medicine, Mahidol, BNC Swiss Tropical and Public Health Institute, Wig Tropica Belgia, dan Implementation Research Program WOTDR, terutama uh, untuk kerjasama berupa exchange atau kerjasama penelitian dan publikasi. Ini adalah beberapa lembaga nasional yang punya kerjasama dengan kita. Ada BPK Salatiga ini yang mengadakan untuk field trip ya. Biasanya kita ikut ke sawah untuk melakukan surveillance penyakit tular vektor. Praktikumnya di sana seperti itu. Kemudian ada PT Bio Farma yang kalau mau lihat pembuatan dan distribusi vaksin, dan ada rumah sakit seperti RSPI Sulianti Saroso, Sarjito, dan penunjang lainnya yaitu Balai Besar Veteriner, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Santahija ini kalau melihat yang proyeknya nyamuk Ulbakia ya, dan ada lapas narkotika sebagai tujuan field trip. Kegiatan mahasiswanya itu apa aja sih selain kuliah? Jadi selain kuliah, kita juga ada praktikum yang dilakukan di laboratorium yang ada di tidak hanya di lingkungan FKKMK ya, tapi juga di lingkungannya UGM, termasuk ke main-main ke laboratoriumnya nyamuk Ulbakia. Dan ini fotonya adalah mahasiswa kita angkatan 2024, Mbak Ayu Ningtyas, yang melakukan penelitian tentang TB ya, kalau tidak salah di Taiwan Medical City. Ini bersama kaprodi kita, uh, Dr. Gigi Farah Sylvia Yuliani, MSc PhD. Dan ini untuk fasilitas mahasiswa, ada ruang kuliah, praktikum, dan perpustakaan, field trip, dan penunjang lainnya. Kira-kira kalau untuk mahasiswa S1 sini mungkin sudah tidak asing dengan fasilitasnya. Ini untuk kegiatan kunjungan lapangan ya, ada ke Bio Farma, ke RSA, ke RSPI, dan ke Salatiga. Kita juga ada kunjungan ke lapas ya tadi untuk field tripnya, dan ada workshop bersama dengan WHO atau TDR, dan kegiatan pengabdian. Ini adalah contoh kegiatan field tripnya One Health ya, yang dilakukan di lingkungan kerja Balai Besar Veteriner Atas. Ini yang di Salatiga ya. Kok di Wates tadi tentang One Health, tentang antraks dan leptospirosis, kalau yang Salatiga biasanya diikutkan field tripnya tentang surveillance penyakit tular vektor. Dan ini yang kunjungan ke RSPI Sulianti Saroso, hubungannya dengan belajar untuk manajemen pengendalian penyakit infeksi. Untuk jalur fast track ya tadi seperti ini ya. Dan ini untuk proses pendaftarannya melalui admission.ugm.ac.id. Untuk biaya UKT di S2 ini fast track, biayanya flat yaitu 15 juta per semester. Ya, ini untuk jadwal pendaftaran untuk gelombang 1 sudah di bulan Februari kemarin ya. Gelombang 2 ada di Maret April, dan saat ini gelombang 3 itu di April Mei. Saat ini kita sudah ada di pendaftaran gelombang 4 ya, yang ditutup pada 30 Juni 2026.
Ya, ini linknya silahkan nanti untuk di-scan apabila ada yang berminat untuk mendaftar. Sekian mungkin, terima kasih pemaparan dari saya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Nailo? Ampun dok, terima kasih banyak penjelasannya. Nanti Oke, mohon izin kami pelajari terlebih dahulu. siap. Terima kasih Mbak Nailo atas antusiasmenya. Tadi sudah bertanya banyak sekali ya, yang itu justru juga memberikan kita insight baru tentang apa aja sih yang harus disampaikan pada saat sosialisasi program Fast Track ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Gigi. Ampun dokter, sudah cukup lengkap juga. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri temuan pada pagi hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Alvin. Terima Ye, kasih terima dokter. kasih Mbak Gigi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Nailu. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin live. Ye.